Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah jami'ah, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pembahasan kitab yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlaqul amri layatanawul makruha khilafan lil Hanafiyah. Sebuah perintah yang mutlak tidak mencakup terhadap sesuatu yang makruh, berbeda dengan pendapat yang dipedomani oleh ulama Hanafiyah. Mutlaqul amri tidak mencakup kepada hal yang makruh. Kalau ada perintah dari syariat dan kemudian perintah itu sifatnya mutlak dan bisa kemungkinan yang diperintahkan bisa jadi makruh, maka yang makruh itu tidak tercakup oleh perintah yang diserukan oleh syariat. Sebagaimana contoh, sepanjang 24 jam hukum melakukan sholat sunnah mutlak adalah diperintahkan. Tetapi ada beberapa waktu yang Rasulullah melarang untuk melakukan sholat karena ada kemakruhan, yaitu mulai dari tulu'u syamsi sampai dengan matahari meninggi 1 tombak. Matahari muncul dari arah timur, itu dimakruhkan oleh Rasulullah, dilarang melaksanakan sholat sampai tingginya matahari itu 1 tombak. Ada satu lagi, ketika menjelang tenggelamnya matahari, saat ada ufuk kuning di barat sampai tenggelamnya matahari, itu juga Rasulullah melarang melaksanakan sholat. Itulah kenapa tidak ada sholat sunnah ba'diyah dalam subuh dan asar. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau ada sebuah perintah dari syariat, maka perintah itu tidak mencakup apa yang makruh. Hukum melakukan sholat di saat hurubus syamsi sampai matahari itu 1 tombak, atau menjelang tulu'us syamsi sampai matahari itu 1 tombak, atau menjelang hurubus syamsi, itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan makruh tanzih, ada yang mengatakan makruh tahrim. Maka ada perintah yang bersifat sunnah, melakukan sholat sunnah sepanjang 24 jam, itu diperintahkan oleh syariat. Tetapi itu tidak memasukkan 2 waktu yang dilarang oleh Rasulullah secara makruh. Oleh karenanya melaksanakan sholat pada waktu matahari baru keluar dari ufuk timur sampai setinggi 1 tombak, atau menjelang matahari tenggelam di ufuk barat, menurut qaul yang kuat dikatakan tidak sah, khilafan lil Hanafiyah, berbeda dengan pendapatnya ulama Hanafi. Kalau ulama Hanafi tanawul. Menurut ulama Hanafi, perintah itu tetap memasukkan sesuatu yang makruh. Oleh karenanya, barang siapa melaksanakan sholat sunnah di 2 waktu tersebut, menurut ulama Hanafiyah sholatnya sah. Dia mendapatkan pahala pada sholatnya, tapi mendapatkan ketidakutamaan karena melanggar perintah syariat. Jadi begitu. Jadi ada 2 sisi. Kalau Hanafiyah itu tidak memukul dalam satu momentum, tidak memukul dalam satu kasus. Jadi dilihat oleh Hanafiyah itu 2 sisi. Gitu. Secara lebih dalam, menurut Hanafiyah, larangan Nabi melaksanakan sholat di masing-masing ketika matahari baru muncul di ufuk timur maupun matahari mau tenggelam di ufuk barat, itu sama-sama punya makulil makna,
punya hikmah. Apa hikmahnya? Untuk tidak menyamai perilaku penyembah matahari. Itu alasannya. Dan itu yang ditangkap oleh Hanafiyah. Sehingga menurut Hanafiyah yatanawalul makruh gitu. Wa in kanat karohata tanzihin ala sohih. Sekalipun makruh yang ada dalam contoh-contoh tersebut adalah makruh tanzih. Sebab ada yang mengatakan bahwa amar tidak tanawul kepada makruh, itu kalau makruhnya makruh tahrim. Artinya apa? Memang ada dua pendapat tentang sholat sunnah mutlak yang dilakukan di dua waktu yang dimakruhkan tadi. Ada yang mengatakan makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh tanzih. Baik makruh tanzih maupun makruh tahrim, dua-duanya punya dua pendapat. Baik dari yang layatanawal dan ada yang mengatakan tanawal. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi, perintah dari syariat, amr dari syariat, dia tidak mencakup sesuatu yang makruh. Oleh karenanya, sholat dalam waktu-waktu yang makruh hukumnya tidak sah. Khilafan lil Hanafiyah. Berbeda pendapat dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan tanawul dan tetap sah. Dah. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau sholat sunnah mutlak dilaksanakan ketika matahari baru terbit dari ufuk timur atau mau tenggelam di ufuk barat, itu dimensi waktu kan tidak bisa dilepaskan dari sholat. Nggak mungkin kan sholat lepas dari dimensi waktu masing-masing. Sekarang ada sebuah contoh lain. Ada sebuah contoh lain yang disebutkan oleh Ibnu Subki dalam pernyataan beliau selanjutnya. Amal wahid bisyahsi lahu jihatani kasolati fil maghsubi fal jumhuru tasihu. Sekarang kasusnya beda. Ada seseorang dia sholat, tetapi dia memakai perangkat sholatnya yang maksud, sesuatu yang digosok. Contoh, dia sholat, tetapi di tempat itu adalah tempat gosok. Dia masuk ke tempat itu tanpa izin pemilik yang tidak ala malil ghair. Ada milik orang lain, dia masuk ke situ, menguasai di situ tanpa izin, berarti statusnya gosok. Berarti dia telah melakukan sebuah larangan syariat. Dan kemudian dia sholat di tempat tersebut. Bagaimana hukum sholat di tempat yang gosok? Ini namanya wahid jihatan. Ada satu orang, dia mengalami dua sisi. Sisi satu dia melakukan perintah syariat yaitu sholat. Di sisi lain dia melakukan pelanggaran karena dia telah melakukan gosok dan itu manhi, dilarang oleh syariat. Bagaimanakah itu? Maka jawabannya fal jumhur tasihu wala yusabu. Menurut mayoritas ulama, hukum orang ini yaitu sholat di tempat yang gosok, dia sholatnya sah tapi tidak berpahala. Berbeda dengan yang tadi. Dalam contoh yang tadi tidak jihatan, tidak dua arah, tidak dua sisi. Karena nggak mungkin lepas dari dimensi waktu. Kalau dia kan dimensi tempat, bisa jadi dia minggir ke tempat lain, kemudian terlepas dan tidak ada di posisi tempat yang gosok. Mungkin, nah kan gitu. Jadi tidak talazum. Oleh karenanya hukumnya ini sholatnya sah. Tapi karena tempat yang dia pakai sholat itu adalah gosok, sehingga dia layu sabu, sholatnya tidak mendapatkan pahala sebagai sanksi atas gosoknya dia. Itu pendapat pertama. Wakila yusabu. Pendapat kedua, dia tetap mendapatkan pahala, tapi gosoknya dihitung lain. Jadi gitu. Gosoknya dihitung lain, sholatnya berpahala dan sah. Nah, wal qadi wal imam, menurut qadi, berarti kalau ada dikatakan qadi siapa? Yaitu Al-Baqilani. Menurut qadi Baqilani wal imam dan menurut Imam Razi, la tasihu, tidak sah. Sholat
di tempat yang gosop itu tidak sah, tapi wayaskutu at-tolabu indaha. Itu bukan indahuma ya, itu indaha. Kalau indahuma domirnya kembali kepada imam dan qadhi, tapi itu lebih tepat indaha karena ai la biha gitu. Wayaskutu at-tolabu indaha. Salat dalam tempat yang gosop menurut Imam Razi dan menurut Al-Baqilani, sholatnya tidak sah, tapi tuntutan daripada sholat tersebut gugur. Artinya apa? Orang yang sholat, katakanlah sholat zuhur, dia sholat zuhurnya di atas tempat yang gosop, sholatnya tidak sah, tapi tidak disuruh untuk mengqadha. Kenapa? Karena ini menurut persaksian daripada Qadhi Baqilani dan Imam Razi, berulang-ulang kejadian seperti ini dan tidak ada para ulama yang menyuruh yang melakukannya itu untuk disuruh mengqadha. Dan ingat, ini berarti kalau antum ingat pelajaran yang telah lalu, ada perbedaan pendapat apa yang dimaksud dengan sihah. Sah itu apa? Apakah itu adamul qadha ataukah muwafaqah asyar'a, muwafaqah dzil wajhaini asyar'a, dan seterusnya kemarin. Jadi kalau kita anggap sah itu muwafaqah tu dzil wajhaini asyar'a, dan kemudian salah satu daripada kelanjutan daripada sihah dalam ibadah itu adalah sukutut tolab, sukutut tolabut taklif, bukan sukutul qadha, maka inilah kasus dan contoh yang tepat pada teori tentang sah tersebut. Baik, wa Ahmad la sihata wala sukuto. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya tidak sah, kewajiban sholatnya tidak gugur, artinya dia harus mengqadha. Berarti ada berapa pendapat? Imam Ahmad menutup dengan pendapat terakhir, sholat di tempat gosop bukan saja tidak sah, tapi juga tidak sukut kefarduannya, tetap wajib untuk mengqadha. Ada setidaknya 4 pendapat. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu kasus kedua. Kasus ketiga, wal kharij minal maghsubi taiban atin biwajibin. Sekarang kasus lain lagi. Jadi dari rangkaian beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ibnu Subki, ini semuanya punya kemiripan. Kemungkinan perintah berkelit-kelindan dengan larangan. Jadi bagaimana mungkin tidak perintah dari syariat bersamaan dengan ada larangan? Mungkin tidak gitu. Ini contoh yang ketiga, kharij minal maksub taiban. Ada orang dia ghosop, berarti dia melakukan sebuah larangan. Ghosop, ketika dia sedang melakukan ghosop, kemudian tengah-tengah ghosop itu dia taiban, dia taubat. Katakanlah dia ghosop di tempat yang sangat luas, rumah yang dia ghosop itu luas sekali, dia ada di tengah. Tiba-tiba keinginan taubat ada. Untuk meninggalkan tempat yang gosop, tentu dia membutuhkan waktu dan membutuhkan melewati rumah yang dia gosop itu sampai keluar. Bagaimana itu? Maka dia atin biwajibin. Dia tergolong orang yang telah melakukan kewajiban. Karena meninggalkan tempat yang gosop itu kan wajib. Karena meninggalkan kezaliman itu kan wajib. Sementara dia ada di tengah-tengah rumah, rumah itu luas, dia meninggalkan tempat itu untuk menuju ke luar. Tapi waqala Abu Hasyim biharomin. Menurut Abu Hasyim itu dia tetap melakukan keharaman. Kenapa kok dia melakukan keharaman? Dia ada di tengah rumah. Untuk menuju sampai ke halaman yang bukan tempat atau bukan rumah yang digosok, dia memerlukan beberapa langkah. Langkah-langkah itu tetap ada di tempat yang dimana tempat itu masih statusnya tempat yang gosop. Maka dia bukan melakukan kewajiban, tapi dia tetap melakukan suatu hal yang haram. Karena langkah dia itu melewati lantai,
melewati ruangan, lantai dan ruangan itu bukanlah lantai dan ruangan yang halal baginya, tetapi haram. Maka menurut Abu Hasyim, orang itu tetap melakukan sebuah tindakan haram. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Imamul Haramain. Abu Hasyim itu dari Mu'tazilah ya. Imamul Haramain. Apa kata Imamul Haramain? Huwa murtabikun fil maksiyah ma'angkito itaklifin nahyi an huwa wadakik. Menurut Imam Haramain, orang ini masih melakukan perbuatan maksiat karena dia belum lepas dari tempat yang dia gosok, tapi taklifun nahi, larangan dari syariat kepada dia itu terputus. Jadi seakan-akan Imam Haramain ini mempunyai pendapat yang berusaha menengah-nengahi antara pendapat pertama dan yang kedua. Dan kalau antum tahu semua teman-teman, kalau kita teliti, stylenya Imam Haramain selalu seperti ini. Jadi gaya beliau dalam berpendapat berusaha mencari tengah-tengah, dan nanti akan mengukuhkan hal ini pada pembahasan di bawah, nanti akan kita temui. Jadi menurut Imam Haramain, orang yang sedang berusaha keluar dari rumah yang dia menggosok rumah itu untuk menuju ke tempat yang halal, dia, orang ini selama niatnya taubat, dia tetap terhitung sebagai orang yang berbuat maksiat karena dia masih dalam ruang dan di atas lantai yang itu tidak halal baginya. Tapi tuntutan dari syariat atas perlakuan dia, apa yang dia lakukan itu sudah terputus dari taklifun nahyi. Artinya dia tidak berdosa. Dan ini dikatakan wahwa dakikun. Pendapatnya Imam Haramain ini adalah pendapat yang dakik, pendapat yang dalam, pendapat yang perlu kecermatan khusus untuk kita bisa memahaminya. Rekan-rekan yang saya muliakan, kasus ini agak mirip dengan contoh yang dikatakan oleh Al-Mahali seperti ini. Orang murtad. Ini saya contohkan. Jam 10 pagi ada orang murtad. Jam 10 pagi ada orang murtad. Jam 11 siang orang murtad ini gila. Tentu kalau gila dia tidak punya taklif. Nggak wajib sholat, nggak wajib apapun, orang dia gila kok. Jam 10 malam dia sadar. Tidak gila, berarti dia mukallaf lagi. Jam 11 malam dia masuk Islam lagi. Pertanyaannya, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya yang dia lewati waktu-waktunya itu dalam keadaan gila, wajib dikodok oleh dia apa enggak? Nah ini mirip seperti itu kasusnya ya. Baik, teman-teman yang saya muliakan, kita lanjutkan pada contoh kasus selanjutnya yang ditamsilkan oleh Ibnu Subki. Konon kasus ini diajukan oleh Abu Hasyim Al-Mu'tazili. Kasusnya seperti ini. Wasakitu ala jarihin yaktuluhu inistamaro wa kafa'ahu ilam yastamir kila yastamir wa kila yatakhoyar. Ada orang yang sakit alal jari. Orang yang jatuh dari atas dengan kemungkinan dia bisa mencelakai orang yang di bawahnya. Jadi dia jatuh dari atas. Tidak bisa dia menghindar. Pasti mencelakai orang yang kena di bawahnya. Pasti. Masalahnya ada 3 orang di bawahnya itu. Kalau dia lurus yang kena tengah. Kalau dia ke kanan yang kena pinggir kanan. Yang kalau dia ke kiri yang kena kiri. Pasti itu kena. Pertanyaannya, boleh tidak dia pindah ke kanan atau ke kiri? Sehingga yang jadi korban bukan orang yang persis di bawahnya, tapi orang yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini kalau antum ingat adalah orang yang mulja namanya. Orang yang tidak punya kendali atas diri. Kalau kita relevansikan dengan sekarang, ini contoh. Ada orang nyetir mobil. Tiba-tiba mobilnya blong rimnya. Tak mungkin ia kendalikan. Dan pasti itu akan mengenai orang yang ada di depannya. Orang yang di depannya itu katakanlah 3. Kalau dia lurus kena orang yang tengah. Kalau dia belokkan kena yang kanan. Yang kiri akan kena kalau dia banting setir ke kiri.
Dan semua 3 orang ini kafaah. Mohon maaf, kalau salah satunya kafir ya pasti kita pilih yang kafir sebagai korban. Ini sama-sama muslim 3-tiganya. Sama-sama orang baik. Dan tidak ada yang kita kenali. Kecuali kalau ada yang dikenali, yang satu dibenci, yang satu disuka, hukumnya beda. Ini sama-sama. Pertanyaannya, boleh tidak banting setir ke kanan sehingga tidak mengenai yang tengah? Maka ada beberapa pendapat. Kila yastamiru. Pendapat pertama, dia harus lurus, nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri. Wakila yatakhayaru. Pendapat yang kedua, boleh dia belok kanan maupun belok kiri karena akibatnya sama. Lah ini pendapatnya Imamul Haramain ya. Imamul Haramain mengatakan begini, la hukma fihi. Itu tidak ada hukumnya kata Imamul Haramain. Kenapa? Mau belok, mau lurus tetap sama. Jadi menurut Imamul Haramain la hukma, maksudnya la hukma ini bukan tanpa hukum ya. Sama saja mau kanan mau kiri. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah Imam Ghazali. Watawaqafa al-Ghazali. Imam Ghazali abstain berpendapat dalam kasus ini. Jadi kalau kita bingung persoalan apa, kita nggak bisa mutusin ya nggak apa-apa, kita tawakuf. Kadang-kadang kita mendapatkan banyak pertanyaan, padahal kita nggak bisa. Kita jawab saja, nggak usah gengsi. Imam Al-Ghazali saja dalam hal ini abstain. Watawaqafa. Beliau tawakuf, abstain, tidak berpendapat. Begitu persoalan ini dalam tanda kutip, Imam Ghazali punya kebimbangan, punya keraguan, tak tahu mana yang benar, tak tahu mana yang salah, sehingga beliau abstain dalam persoalan ini. Lah itulah teman-teman yang saya muliakan, contoh-contoh kasus dalam satu masalah yang disampaikan oleh Ibnu Subki. Baik, kita lanjutkan. Ternyata udah 23 menit ini Dinda Ismail. Kita rencananya mau khatam muqaddimah kan. Padahal saya udah ngebut ya. Baik, masalah. Nah, dalam masalah yang barusan kita selesaikan itu adalah berbagai potensi kemungkinan antara perintah dan larangan terjadi dalam momentum yang punya kemiripan sama. Sekarang ada masalah yang berbeda. Mari kita baca. Ya juzu at-taklifu bil muhali mutlaqun. Menurut kaul pertama, mentaklif dengan sesuatu yang muhal itu boleh. Syariat itu sah, syariat itu mungkin, syariat itu jawaz memerintahkan kepada mukallaf terhadap sesuatu yang mustahil. Apapun itu. Wa mana'a aksarul mu'tazilah wa Syekh Abu Hamid wal Ghazali wa Ibnu Daqiq al-Id. Mayoritas mu'tazilah itu mengatakan tidak yajuz. Artinya enggak bisa. Syariat memerintahkan sesuatu yang mustahil apa dan bagaimana itu tidak sesuai dengan hikmatut tasyri' menurut aksarul mu'tazilah. Teman-teman yang saya muliakan, Ibnu Subki mengatakan aksarul mu'tazilah karena nanti di bawahnya itu ada kelompok mu'tazilah lain. Nanti akan saya kenalkan kepada antum. Ternyata mu'tazilah itu bukan hanya tunggal, bukan hanya satu kelompok, banyak mu'tazilah. Jadi saya ulangi. Mentaklif sesuatu yang mustahil itu sah dan boleh. Wa aksarul mu'tazilah mana'a. Menurut mayoritas mu'tazilah hal ini tidak boleh, tidak boleh. Enggak masuk akal ya enggak boleh. Muhal, sesuatu yang mustahil itu bisa kita bagi, ada yang zatan, ada yang bil ghair. Yang dimaksud dengan mustahil zatian memang betul mustahil, itu contohnya adalah jam'ud diddaini, mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Ada perintah dari syariat. Ini sekedar contoh loh ya. Kita kan usulul fikih mutakalimin, ingat kan? Jadi contoh-contoh kadang tidak tatbikul fikih. Ada perintah dari syariat. Dalam waktu bersamaan menghadap ke kanan dan ke kiri. Kan tidak bisa. Itu namanya al-jam'u bainad diddaini. Itu namanya zatian.
Datian itu ada yang aklan, ada yang adatan. Yang aklan seperti yang barusan saya contohkan. Perintah menghadap ke kanan dan ke kiri dalam waktu bersamaan. Jelas, mengumpulkan, melakukan dua hal yang bertentangan dalam satu waktu tak mungkin secara akal. Secara adatan contohnya, perintah agar terbang ke atas awan, tidak memakai alat apapun. Itu adalah secara adatan, secara tradisional, secara situasi normal, itu kan tidak mungkin. Tapi secara akal kan bisa saja mendapatkan batu dari planet kripto, dari planet apa itu Superman namanya, dari punya kekuatan dari planetnya Superman, Krypton ya, bukan Krypton. Jadi ada manusia Krypton bisa terbang, kan bisa jadi, ya itu kan bisa jadi. Dia secara aklan mungkin, secara adatan tidak mungkin. Ya, itu sekarang pertanyaannya, taklif semacam itu mungkin nggak? Pendapat pertama, baik zatan maupun al-ghair, aklan maupun adatan, semuanya mungkin. Menurut Mu'tazilah, aksarul Mu'tazilah, mayoritas Mu'tazilah, tidak mungkin semuanya. Gitu. Baik, yang al-ghair gimana? Al-ghair gimana? Al-ghair itu secara aklian seharusnya bisa terjadi. Secara adatan seharusnya bisa terjadi. Tapi karena Allah dengan maha ilmunya telah menentukan itu tak terjadi, maka tak terjadi. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu cerdas, pintar, mengetahui kemuliaan Rasulullah, ya kan? 13 tahun ayat kutukan kepada dia itu sudah turun sebelum dia mati. Tapi sampai mati dia nggak pernah beriman. Padahal secara akal bisa saja Abu Lahab beriman. Secara adatan Abu Lahab itu orang cerdas. Bagaimana aura kenabian Rasulullah Muhammad tak mampu menembus hatinya, sehingga dia tidak beriman. Itu namanya apa? Mustahil bil ghair. Jadi sebenarnya Abu Lahab itu masuk Islam dan mukmin itu sesuatu yang sangat secara akli maupun cara adatan itu mungkin, tapi tidak terjadi. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bahwa orang kafir sawaun a'angdartahum am lam tumzirhum fa innahum la yu'minun. Orang kafir itu baik engkau ajak, kau takut-takut, engkau dakwah, kau rangkul, enggak juga mereka mukmin, mereka tetap kufur. Nah, itu namanya adalah mustahil al-ghair. Baik, saya lanjutkan. Saya ulangi ya. Mungkin tidak perintah atau taklif dari syariat untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Pendapat pertama mungkin. Aksarul Mu'tazilah, mayoritas Mu'tazilah tidak mungkin. Sekarang wa Syekhu Abu Hamid. Syekh Abu Hamid. Siapa Syekh Abu Hamid? Syekh Abu Hamid Al-Isfirayni. Jadi bukan Abu Hamid Al-Ghazali, sebab depannya Wal Ghazali dan Imam Ghazali, wa Ibnu Daqiq Al-Id dan Ibnu Daqiq Al-Id, ada 3 orang. Abu Hamid Al-Isfirayni, beliau satu angkatan dengan Abu Bakar Al-Bagilani. Kemudian Imam Ghazali, kemudian Ibnu Daqiq Al-Id. Ibnu Daqiq Al-Id ini kalau antum kurang kenal, beliau adalah murid dari Izzuddin Abdissalam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Izzuddin Abdussalam itu adalah Sultanul Ulama, itu adalah Ibnu Daqiq Al-Id. 3 orang ini mengatakan malaisa mumtani'an li ta'alukil ilmi bi adami wuku'ihi. Bahwa bisa untuk mentaklif sesuatu yang mustahil jika itu adalah sesuatu yang sudah diketahui Allah tidak terjadinya. Berarti apa? Seperti kasus Abu Lahab tadi. Jadi Allah perintahkan kepada Abu Lahab untuk beriman, tapi nyatanya sampai mati Abu Lahab tidak beriman. Dan Allah sudah maha tahu tentang hal itu, sehingga mentaklif hal-hal yang mustahil seperti ini adalah mungkin, yaitu sesuatu yang diketahui Allah tidak terjadinya menurut 3 orang ulama. Baik. Wa Mu'tazilatu Baghdad, ini yang saya maksud.
Di atas tadi dikatakan aksarul mu'tazilah wa mu'tazilatu Baghdad wal amidi al muhalidatihi. Menurut kelompok mu'tazilah poros Baghdad dan menurut Imam Amidi ya, bahwa al muhalidatihi, sesuatu yang secara dzatiyah mustahil itu tidak bisa untuk ditaklif. Kalau sesuatu yang bil ghair mustahilnya itu berarti bisa untuk ditaklif. Tadi sudah saya jelaskan mana yang taklif bil ghair, mana yang dzat. Rekan-rekan yang saya muliakan, disebutkan oleh Ibnu Subki Mu'tazilah Baghdad. Karena Mu'tazilah itu ada dua poros. Kalau dikatakan Mu'tazilah saja, itu pasti larinya ke Mu'tazilah Basrah. Kalau dikatakan Mu'tazilah Baghdad, berarti poros Mu'tazilah yang kedua, yaitu Mu'tazilah Baghdad. Kalau kita secara cek bagaimana alur pemikirannya Mu'tazilah Baghdad dengan Mu'tazilah Basrah, Mu'tazilah Basrah itu Mu'tazilah yang konservatif. Konservatifnya Mu'tazilah tapi ya tetap progresif ya, menurut sebagian orang. Kalau Mu'tazilah Baghdad itu lebih terbuka lagi, lebih katakanlah liberalnya Mu'tazilah itu ya Mu'tazilah Baghdad begitulah ya. Padahal Mu'tazilah udah liberal. Baik, saya ulangi. Mu'tazilah Baghdad, berikut Al-Amidi mengatakan bahwa yang muhal bil ghair itu bisa untuk ditaklif. Kalau muhal lidzatihi itu tidak bisa ditaklif. Baik. Saya ingin membuktikan bahwa Imamul Haramain adalah orang yang selalu mencari celah di antara tengah-tengah dari berbagai kaul. Ini kita buktikan lagi dalam pernyataan beliau. Wa Imamul Haramain kaunahu matluban lawurudu sighati tolab. Imamul Haramain mengatakan bahwa bisa yang ada adalah kaunuhu matluban. La wurudu sighati tolak. Yang tidak dimungkinkan itu adalah mentaklif sesuatu yang mustahil sebagai matlub, sebagai sesuatu yang harus terjadi. Tetapi wurudu sighati tolak ada. Tetapi dalam berbagai dalil-dalil syariat ada sigot tolak yang bersifat takliful muhal. Jadi hanya dalam redaksinya saja ada, tapi dalam kasus bahwa kemudian muhal itu ditaklif kemudian menjadi matlub, sesuatu yang mesti terjadi, itu tidak ada, kata Imamul Haramain. Imamul Haramain membuktikan ini dengan firman Allah, wa kunu qiradatan khosiin. Jadikan diri kalian sebagai monyet, sebagai kera, firman Allah dalam Al-Quran. Manusia menjadikan dirinya monyet itu kan nggak bisa. Tapi sigot ini ada. Redaksi ini dalam Al-Quran ada. Ini mustahil secara dzatan. Tetapi itu sigot ini ada dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang hal itu. Oleh karenanya Imamul Haramain mengatakan apa? Redaksi seperti ini ada. Perintah seperti ini ada. Tapi bukan wujudnya yang mesti terlaksana, kata Imamul Haramain. Jadi Imamul Haramain itu salah satu ciri khasnya mencari berbagai tengah-tengah kaul-kaul dari berbagai kaul yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Rekan-rekan yang saya muliakan, wal haqqu wuqu'ul mumtana'i bil ghair la bidzat. Menurut kesimpulan dari Ibnu Subki sendiri bahwa pendapat yang benar adalah wuqu'ul mumtana' bil ghair la bidzat. Perintah terhadap sesuatu yang mustahil selama itu bil ghair itu terjadi, itu ada. Tetapi la bidzat, sesuatu yang mustahil secara zatian itu tidak pernah dan tidak ada buktinya. Itulah kesimpulan dari berbagai teori usul fikih tentang perintah dari syariat untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Ya, baik. Ada berapa masalah lagi ini? Ini masih ada 3 masalah lagi panjang-panjang. Baik, saya lanjutkan.
izin saya minum dulu ya. Kita akan lanjutkan pada pada masalah yang selanjutnya. Selanjutnya, al-aksar ana husula syarti asyari laisa syarton fi sihati taklifi. Menurut mayoritas ulama, adanya syarat syar'i bukanlah sebuah syarat untuk sahnya sebuah taklif. Dari syariat baik Allah maupun Rasulullah ketika mentaklif mukallaf, apakah adanya syarat syar'i itu merupakan sebuah syarat akan sahnya taklif? Jawabannya tidak. Wahia mafrudatun fi taklifil kafir bil furu'. Ini dicontohkan dan diandaikan dalam kewajiban orang kafir untuk melaksanakan hukum-hukum far'iyah. Pertanyaan, apakah orang yang belum atau tidak Islam, yaitu orang kafir, mereka terkena taklif wajib sholat tidak? Ketika Ramadan, mereka terkena taklif puasa Ramadan tidak? Karena apa? Setiap kita belajar fikih, syarat sahnya sholat adalah Islam. Syarat sahnya puasa adalah Islam. Kalau belum Islam tak sah sholatnya. Kalau belum Islam puasa juga tak sah puasanya. Pertanyaannya, apakah syarat syar'i itu adalah merupakan syarat akan sahnya taklifnya mukallaf? Apakah memang mesti orang itu untuk bisa tertaklif sebagai orang yang mukallaf, dia harus memenuhi syarat syar'i yaitu muslim? Al-aksar tidak. Menurut mayoritas ulama tidak disyaratkan. Dengan demikian, setiap orang yang baligh, yang mukallaf, yang akil, sekalipun dia tidak Islam, dia terkena taklif pada hukum-hukum far'i. Oleh karenanya, para ulama mendasarkan pendapat mereka ini dengan firman Allah dalam Al-Mudaththir. Ketika masalah kakum fi sakor, apa yang membuat kalian masuk neraka? Lam nakum minal musholin. Kami bukan orang yang sholat. Padahal menurut mayoritas ahli tafsir, ini adalah pertanyaan untuk orang kafir yang masuk neraka. Orang yang kafir masuk neraka, apa masalahnya? Karena mereka nggak sholat. Padahal mereka sholat pun juga nggak sah. Ini membuktikan bahwa syarat syar'i bukanlah syarat sahnya taklif menurut pendapat pertama. Baik. Wa sahih wuku'uhu. Menurut kaul yang sahih, ya ini terjadi. Kenyataannya seperti itu. Sehingga dosa yang ditanggung oleh orang-orang kafir itu bukan hanya dosa mereka tidak beriman, tapi dosa setiap kewajiban-kewajiban syariat. Itu menurut kaul sahih. Tapi Abi Hamid al-Isfironi wa aksarul Hanafiyah mutlakon. Menurut Abu Hamid Isfironi, menurut kebanyakan dari mazhab Hanafi tidak apa? Tidak terkena taklif far'i. Merupakan syarat sahnya taklif adalah adanya syarat syar'i. Sehingga apa? Orang kafir menurut Abu Hamid Isfironi, menurut mayoritas Hanafiyah, itu terkena dosa karena mereka tidak beriman. Tidak terkena dosa karena mereka nggak sholat, karena mereka tidak puasa. Nggak kena. Kenapa? Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang kafir, kalau mereka menyudahi kekufuran mereka, maka mereka yughfar ma qad salaf, diampuni apa yang telah lewat. Sebagai bukti, orang yang kafir begitu masuk Islam, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat pada usia sebelum dia muslim. Dia masuk Islam umur 50. Sejak 15 tahun dihitung sampai umur 49 tahun. Suruh mengqadha sholatnya? Enggak. Puasa yang dia lewati berapa tahun Ramadan, suruh untuk mengqadha? Tidak. Ini menurut Abu Hamid al-Isfironi dan
Hanafiyah. Sehingga mereka itu mendapatkan dosa bukan dosa karena tidak melakukan hukum far'i, tapi mereka tidak beriman. Nah, begitu ya. Luar biasa ya para ulama dalam menganalisa kan. Baik. Sekarang wali kaumin fil awamiri faqat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu terkena terhadap semua hukum far'i yang sifatnya awamir. Sifatnya, oh maaf kebalik saya, fil awamiri faqat, bahwa disyaratkan syarat syar'i ini ada fil awamir, bahwa mereka tidak terkena taklif ini dalam awamir, tapi kalau dalam nawahi itu terkena taklif. Karena apa? Karena setiap perbuatan yang sifatnya perintah itu membutuhkan niat, dan perbuatan yang bersifat menjauhi larangan tidak membutuhkan niat, dan siapa saja bisa. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, hal ini berlaku fil awamir, dalam hal-hal yang sifatnya perintah saja. Antara awamir dan an-nawahi itu selalu punya konsekuensi hukum yang berbeda. Contoh bahwa awamir butuh niat, nawahi tidak butuh niat. Nah, wali akhorin, kelompok yang seterusnya mengatakan fiman adal murtad, selain murtad. Jadi kalau orang yang tidak murtad itu disyaratkan syarat syar'i. Tapi kalau orang murtad tidak disyaratkan. Buktinya apa? Wa mayartadid minkum an dinihi. Itu di belakangnya kemudian faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang keluar dari agama, orang murtad itu dibekukan amalnya, baik amal dunia maupun akhirat. Maksudnya apa? Orang yang murtad itu kemudian umpama dia masuk Islam lagi, murtadnya 10 tahun, umur 40 murtad, masuk Islam lagi umur 50, 10 tahun yang terlewati itu kan dia harus mengkodok sholatnya, mengkodok puasanya, dan melakukan kewajiban-kewajiban furu' yang lainnya. Nah, begitu. Itu hampir semua ulama sepakat. Sehingga pendapat yang dikatakan oleh akhorin, kaum yang lain dari ulama yang dalam kelompok ini mengatakan bahwa untuk mereka yang tidak murtad, artinya kafir asli, itu disyaratkan terwujudnya atau adanya syarat syar'i. Tapi kalau orang murtad tidak. Nah, begitu ya. Baik, teman-teman yang saya muliakan. Qala asy-Syaikhul Imam. Ingat siapa Syaikhul Imam? Ayahnya Ibnu Subki. Jadi ayahnya Ibnu Subki. Asy-Syaikhul Imam mengatakan bahwa ayahanda musannif mengatakan wal khilaf fi khitabit taklifi wa mayarji'u ilaihi minal wati. Khilaf-khilaf yang tadi sudah kita sampaikan di atas itu adalah fi khitabit taklif. Dalam persoalan taklif yang berkaitan dengan hukum-hukum furu' dan apapun yang berkaitan dengan hukum wat'i. Tetapi lal itlaf wal jinayat wa taratu bi asaril ukut. Ini khilaf tidak terjadi dalam persoalan perusakan harta, persoalan pidana, dan juga berbagai kelanjutan dari transaksi yang sah maupun tidak sah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa berbagai khilaf yang tadi sudah kita sampaikan di atas itu hanya berlaku pada hukum-hukum far'i maupun hukum wat'i. Tetapi dalam persoalan itlaful mal, ada seseorang merusak harta orang lain, ya harus ganti. Siapapun dia, muslim non muslim, gitu. Jinayat dalam persoalan pidana, orang membunuh, orang melukai, ya harus dihukum muslim non muslim. Wataratu bi asaril ukudi, dan juga berbagai transaksi dan kelanjutan transaksi jual beli sah, bukan hanya muslim tapi non muslim dan siapapun. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikhul Imam, oleh ayahanda musonif, bahwa khilaf yang terjadi di atas itu hanya ada pada persoalan khitabut taklif, yaitu taklif yang sifatnya furu'i,
dan wat'i, tidak dalam itlaf, jinayat, dan tarot tubuh asaril ukur. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini agak ngebut ya. Mas'alatun la taklifa ila bifi'lin. Taklif itu selalu fi'li. Taklif itu selalu fi'li. Yang namanya taklif itu selalu aktivitas, selalu pergerakan, selalu kegiatan, selalu sebuah pekerjaan. Taklif itu apakah fi'lul jawari, apa fi'lul kulub, tetapi sifatnya pasti activity. Pasti activity. Nah, kalau dalam perintah itu jelas. Persoalannya sekarang kalau bukan perintah, yaitu larangan. Fal mukallaf bihi finahi al-kafu. Yang ditaklif dalam larangan-larangan itu al-kafu, intiha, tidak melakukan menurut Syekhul Imam. Pendapat pertama, nanti akan saya elaborasi. Pendapat yang kedua, fi'lud duddi, melakukan kebalikan daripada apa yang dilarang. Pendapat ketiga, al-intifa'u, yang penting tidak melakukan. Jadi ada tiga. Saya contohkan ya. Persoalan mandi, sesuatu yang dilarang, itu kan kebalikannya banyak sekali. Satu misal, dilarang wala taqrabu zina. Jangan kalian dekat-dekat zina. Kita ngobrol sama kawan berarti nggak dekat-dekat zina. Tidur berarti nggak mendekati zina. Makan berarti tidak mendekati zina. Berarti kebalikan daripada untuk aktivitas tidak mendekati zina. Bukan hanya satu, banyak sekali. Paham ya? Nah sekarang ketika ada larangan untuk mendekati zina, apa yang mesti dilakukan? Ada tiga pendapat. Yang pertama al-kafu, yang jelas tidak melakukan takrobus zina. Yang kedua fi'lud diddi, melakukan kebalikannya. Berarti kalau Allah melarang kita untuk mendekati zina, kebalikannya apa? Kita menjauhi zina. Ya kan? Berarti itu fi'lu. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, intifa, bahwa apa yang dilakukan dari larangan itu intifa, mengkosongkan diri dari larangan. Berarti apapun aktivitas yang penting tidak mendekati zina. Nah, jadi ada tiga pendapat. Rekan-rekan yang saya mulia, la taklifa ila bifi'lin, ini maknanya luar biasa. Maksud saya begini, kita itu kadang-kadang tanpa sadar sering tidak profesional dalam fikih. Pertanyaannya begini contohnya, bagaimana hukum bangkai? Loh, hukum bangkai kok ditanya? Hukum makan bangkai, hukum membuang bangkai, hukum membakar bangkai, atau hukum memperjualkan bangkai? Hukum itu selalu fi'lu, gitu loh. Hukum itu selalu fi'lu. Jadi yang namanya bangkai itu tidak ada hukumnya. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Itu diharamkan untuk mengeksploitasinya, memakannya, mengkonsumsinya, menjual, membelikannya, menggunakannya. Kalau membuangnya, kalau menjauhinya, kalau menghindarinya, kan begitu. Contohnya lagi, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, dan saudari perempuan kalian. Apa yang diharamkan Allah ini? Kan istimta, menikahinya, atau istimta. Kalau mencium tangan ibu, apa diharamkan? Kan bukan. Jadi itu kita lihat konteksnya. Dan setiap taklif itu pasti fi'lu. Setiap taklif pasti fi'lu. Gitu loh. Jadi bagaimana hukumnya ibu? Lah hukum apanya dulu? Hukum ibu itu diharamkan oleh Allah. Hukum istimta pada ibu, hukum menikahi ibu haram. Tapi hukum mencium tangannya, menghormatinya, mentakziminya, itu wajib, kan begitu. Jadi makanya hukum taklif itu sifatnya fi'lu. Benda itu nggak punya hukum. Hukum itu kaitannya dengan fi'lu, dengan pekerjaan mukallaf, gitu. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, ya. Baik. Sekarang tentang amar, ya. Sedikit lagi. Kalau nggak habis malam ini kita besok lanjutkan sedikit ya. Tentang amar.
Wal amru, oh maaf, kelewatan dikit. Wakila yustarotu qasdu tarki. Ada yang mengatakan yustarotu qasdu tarki. Sebagaimana perintah dari syariat ketika kita melakukan mesti ada niat, ada sebuah pendapat, dan pendapat ini lemah, yang mengatakan bahwa setiap kita meninggalkan larangan agama, larangan syariat, itu harus ada qasdu, harus ada niat, ya. Nah, seperti itu. Tapi ini merupakan pendapat yang lemah. Saya lanjutkan. Wal amru indal jumhuri yata'alaku bil fi'li qoblal mubasyarati ba'da dukhuli waqtihi ilzaman wa qoblahu i'laman. Ada 2 poin. 1 ilzam, 2 i'lam. Saya ulangi. Perintah menurut mayoritas ulama ketika waktunya masuk dan belum dilaksanakan itu ilzam. Sebelum waktunya masuk itu i'lam. Contoh, wa aqimi sholata liduluki syams. Firman Allah, laksanakan sholat ketika tergelincir matahari. Ini firman Allah. Firman Allah ini kan berlaku setiap saat atas kita. Ketika matahari tergelincir dari tengah langit, itu ilzam. Perintah Allah ini otomatis menjadi sebuah kewajiban. Sebelum waktu zuhur masuk, itu i'lam. Perintah Allah ini hanya sekedar pemberitahuan. Gitu. Jadi firman Allah sebagai khitab ini kan terus berlaku setiap saat. Orang yang mukmin punya kesadaran bahwa ketika waktunya masuk belum dilakukan ilzam, ini merupakan suatu kewajiban. Ketika belum masuk waktunya i'lam, pemberitahuan, karena belum masuk waktu kan. Nah gitu. Baik. Nah sekarang menjadi dipanjangkan lagi ini persoalannya. Apa? Kalau kemudian setelah dukhulil waktu itu ilzam, sekarang wal aksar yastamiru halal mubasyarah. Jam tengah matahari tergelincir berarti masuk waktu zuhur. Itu berarti kan sudah ilzam dari Allah. Khitabnya Allah itu bersifat ilzam, menetapkan. Kita takbir Allahu Akbar. Ilzamnya itu berlaku atau sudah selesai? Kan kita sudah melakukan ini, sudah mubasyarah. Nah, ilzamnya itu yastamir atau tidak? Wal aksar yastamiru halal mubasyarah. Ketika kita melakukan itu ilzam itu masih berlaku, masih berketerusan. Wa qala Imamul Haramain wal Ghazali yang qati. Menurut Imam Haramain dan Imam Ghazali yang qati, ya sudah putus dong. Kan sudah mubasyarah. Berarti ketika kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, mubasyarah salat. Berarti sudah putus ilzamnya khitab Allah tadi begitu. Jadi ada 2 pendapat. Ilzam itu berketerusan sampai kita melaksanakan. Ada yang mengatakan ketika kita memulai melaksanakan sudah terputus karena sudah memulai melaksanakan itu ya. Wa qala qaumun la yatawajjahu illa indal mubasyarah wa wa at-tahqiq. Ada yang mengatakan taklif itu tidak menuju terhadap mukallaf kecuali ketika mubasyarah. Artinya apa? Bahwa adanya wajib sholat duhur itu tidak mengarah, tidak tawajuh, tidak kemudian menjadi sesuatu yang diarahkan oleh syariat atas mukallaf kecuali ketika dia sudah melakukan. Jadi kalau sudah melakukan baru khitab itu tawajuh wa huwa at-tahqiq. Fal malamu qabla ala talabus bil kafi al manhi. Lah kemudian kalau sebelum melakukan itu kan tercela. Kalau sebelum melakukan mestinya kan sesuatu yang dia lakukan sebelum melakukan kewajiban itu dianggap malam, dianggap suatu celaan. Kenapa kok tercela? Ala talabus bil kafi al manhi, karena melakukan sesuatu yang menghalangi terlaksananya sholat, terlaksana kewajiban, terlaksananya khitab. Itulah kenapa dia di malam, kenapa dia dicela. Lah begitu kawan-kawan yang saya muliakan. Kurang sedikit lagi.
Ya. Sekarang mas'alatun. Yasihu at-taklifu wa yujadu ma'luman lil ma'muri israhu ma'a ilmil amir wa kadal ma'mur fil adhar intifa'a syarti wuku'ihi inda waktihi. Sah mentaklif sesuatu yang sudah diketahui oleh makmur, artinya makmur itu sudah mendengar taklif ini. Orang yang diperintah itu sudah mengetahui apa taklif yang disampaikan oleh syariat atasnya. Kemudian ma'a ilmil amir, sementara amir yaitu pemberi khitab, pemberi taklif itu mengetahui intifa'a syarti wuku'ihi inda waktihi, tidak terpenuhinya syarat terlaksananya apa yang diperintahkan. Maksudnya begini, dalam contoh ada perintah dari amir. Dalam syariat tentu Allah dan Rasul. Allah dan Rasul memerintahkan kepada makmur, kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu. Padahal Allah dan Rasulullah tahu kalau saat waktu pelaksanaannya nanti syarat terjadinya apa yang diperintahkan tidak terpenuhi atas mukallaf atau atas makmur itu. Pertanyaannya, sah apa enggak taklif semacam ini? Menurut Qaul Azhar itu sah. Menurut Qaul Azhar sah. Menurut Imamul Haramain dan menurut Mu'tazilah tidak sah. Rekan-rekan yang saya muliakan, kemungkinan ini sering dicontohkan oleh para ulama terhadap perintah Allah atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi. Tidak mungkin beliau tidak melakukan apa yang ditaklifkan atasnya. Apa perintah Allah atas Nabi Ibrahim? Menyembelih anak. Betul? Tapi kenyataannya anaknya tersembelih tidak? Tidak. Berarti Nabi Ibrahim ini adalah orang yang tidak melakukan perintah Allah. Orang perintah Allah disuruh menyembelih, kok Nabi Ibrahim nggak berhasil menyembelih anak. Inilah dalam contoh bahwa amir, Allah Maha tahu. Ketika perintah itu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, Allah sudah Maha tahu nanti ketika pelaksanaan penyembelihan atau syarat penyembelihan tersebut tidak terjadi. Allah tentu Maha tahu dong. Tetapi ternyata Allah tetap perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Padahal Allah Maha tahu itu tidak terjadi atas Nabi Ibrahim. Dan tak mungkin kita mengatakan Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah. Loh, itu loh, ini contoh. Sekarang pertanyaannya lagi, andai makmur, orang yang diperintah, dia tahu kalau nanti ketika waktu pelaksanaan syarat yang untuk melaksanakan perintah itu tidak terpenuhi, itu sah atau tidak? Rekan-rekan yang saya muliakan, ini khilaf. Ada yang mengatakan yajuz, ada yang mengatakan la yajuz. Tetapi persoalan ini menjadi sangat faktual dalam contoh seperti ini. Dalam contoh seperti ini, kalau Ibnu Subki kan mencontohkan ada perintah kepada seseorang untuk puasa dan amir, Allah atau Rasulullah tahu kalau di hari dia diperintahkan puasa dia mati, kan itu. Tapi ada contoh begini, ini yang paling konkret. Kebiasaan seorang perempuan biasanya ini tidak satu dua, banyak di antara orang perempuan yang sudah tahu hampir pasti, nyaris presisi kapan waktu dia haid. Ya, kadang-kadang seperti itu. Contoh, ada kebiasaan perempuan haidnya itu di siang hari tanggal 3. Padahal tanggal 3 itu kebetulan bulan Ramadan. Pagi dia sudah merasa, nanti hari ini tanggal 3. Biasanya tengah hari aku haid ini. Pertanyaannya, dia wajib puasa enggak? Karena dia tahu hari itu hampir pasti dia tidak memenuhi syarat sebagai orang yang terkena kewajiban puasa. Puasa nggak bisa dan nggak sah dia lakukan. Tapi dia wajib puasa nggak? Nah ini kan, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tentu yajuz, ada yang lah yajuz. Begitu. Jadi terakhir, insya Allah berarti besok kita akan memasuki kitab pertama dari Jamul Jawame tentang Al-Quran.
mudah-mudahan ya. Al hukmu qad yata'alaku bi amroini ala tartibi. Terkadang hukum ini berkaitan dengan dua hal yang sifatnya tartib. Artinya apa? Ada dua hal. Fayahrumu al jam'u, diharamkan untuk mengumpulkannya. Contoh, makan bangkai itu boleh kalau tidak ada daging. Makan sesuatu yang haram itu boleh kalau tidak ada makanan yang halal. Makanan halal ada, makanan haram ada. Ya tentu nggak boleh dong kita makan yang haram. Tapi ketika makanan yang halal tidak ada, yang ada cuma makanan haram. Kalau nggak makan kita mati, harus kita makan. Itu namanya at-tartib fayahrumu al-jam'u. Hukum berkaitan dengan dua hal, tapi dikumpulin dua-duanya nggak boleh. Nah gitu. Au yubahu, atau boleh untuk dilakukan dua-duanya. Contoh, ini biasanya para ulama itu sering mencontohkan mengumpulkan tayamum dan wudhu. Tayamum dan wudhu. Kalau kita contohkan yang lain lah, memakai baju untuk sholat itu satu boleh, dua lapis boleh, tiga lapis boleh. Itu namanya yubahu. Jadi ada dua kaitan hukum. Memakai baju boleh satu lapis, boleh dua lapis dalam sholat contohnya. Nah itu. Au yusanu, atau disunahkan. Contohnya disunahkan, kemarin kita telah membahas tentang kafaratul yamin. Orang kafaratul yamin itu ima memberi makan, ima memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Tiga-tiganya dilakukan boleh. Atau contohnya dalam kita menghilangkan najis, toharoh anin najasa, menghilangkan najis setelah memakai air, memakai batu. Setelah memakai air, memakai batu, istijmar bersama dengan mak, itu hukumnya disunahkan. Artinya apa? Ketika ada hukum berkaitan dengan dua hal atau lebih, kadang ada yang haram dikumpulkan, ada yang boleh dikumpulkan, dan ada yang sunnah dikumpulkan. Wa alal badal kadzalik. Demikian juga hukum-hukum yang silih berganti. Itulah teman-teman. Kelihatannya ini adalah kajian kita yang paling lama dan paling ngebut, karena sedang ngejar target, bahwa mudah-mudahan jika Allah memberikan kekuatan istiqomah kepada kita akan melanjutkan pada bagian kitab pertama dari Jamul Jawame, yaitu pembahasan tentang Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya. Khilaf dan salahnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah dari kajian kita malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.